malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kita boleh ada hingga pada saat ini. Dimanapun kita berada, saya akan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita berkumpul dan menyaksikan video ibadah GPS pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup. Dan kita akan berdoa pembukaan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian mengatakan besar Allah. Bapa yang bertata dalam surga, pada malam yang indah ini kami patut bersyukur kepadamu
untuk kasih setiamu yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena dimanapun kami berada saat ini, Engkau terus menyertai, memberkati kami, memberi kami kuat dan sehat. Terima kasih ya Bapa, dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan pendidikan kami, Engkau terus menyertai dan beserta dengan kami ya Bapa. Ya Bapa di surga saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini juga kami ingin berdoa berkati bagi kami semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Kami akan percaya Kau memakai kami ya Bapa, dan biarlah kami semua ya Bapa dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami mohon ampun setiap dosa dan kesalahan yang selama ini kami perbuat melawan-Mu, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan nyanyian dari buku Bala Keselamatan nomor 273. Nyanyian dari buku Bala Keselamatan nomor 273. Kita nyanyikan ayat yang pertama, kedua, dan keempat. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah karena pimpinan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan yang tentunya kami alami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Tuhan sudah tuntun dan pelihara kami. Terbukti malam hari ini kami ada di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan muda yang sedang ada di rumah mereka masing-masing beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Dan saat ini kami akan mempersiapkan diri kami, hati kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang bagian-bagian firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah persiapan hamba-Mu. Ini doa kami Bapa, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa selama beberapa bulan kita ada beribadah di rumah kita masing-masing, saudara telah diberkati oleh Tuhan, sehingga pada sore hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-9 di bulan Juli pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan atau rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Kolose pasalnya yang kedua. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Bagian firman Tuhan dari kitab Kolose pasalnya yang kedua dan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab memberi judul tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sore hari ini atau malam hari ini saya diberi tema bagaimana kita dapat bertumbuh. Bagaimana kita dapat bertumbuh? Dan saya tambah sedikit, bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang percaya atau kehidupan anak-anak muda itu seperti pohon yang bertumbuh dari hari ke hari. Ya. Seperti pohon yang bertumbuh dari hari ke hari. Seperti ketika rekan-rekan muda menanam sebuah pohon, maka kita mengharapkan agar pohon yang kita tanam itu bertumbuh dengan baik, dan bukan saja hanya bertumbuh dengan baik, tetapi dia menghasilkan buah-buah yang bagus dan baik. Dan itulah yang kita harapkan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga pertumbuhan
rohani kita sebagai anak-anak muda. Pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap anak-anak muda. Kenapa kita membutuhkan pertumbuhan rohani itu? Agar kita memiliki kedewasaan rohani. Pertumbuhan rohani itu sangat penting bagi setiap anak-anak muda. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani itu mengajak kita untuk memiliki kedewasaan rohani dari hari ke hari. Karena setiap orang percaya atau setiap anak-anak muda perlu untuk bertumbuh secara dewasa. Bukan saja bertumbuh secara jasmani, tetapi secara rohani pun kita dituntut untuk bertumbuh secara dewasa. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya saat ini bagi saudara dan saya, bagaimana cara agar kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa dari hari ke hari? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan agar kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara sekalian, dasar kita untuk bertumbuh secara rohani adalah kita harus menerima Kristus dan tetap di dalam Yesus. Ayatnya yang ke-6 dari kitab Kolose pasal 2. Di sana dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus menerima Kristus dan tetap di dalam Yesus Kristus. Itulah dasar dari pertumbuhan iman kita secara rohani. Syarat pertama yang harus dimiliki bagi setiap anak-anak muda, ia harus mau bertumbuh secara dewasa, ia harus mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap di dalam Dia. Ini dasar pertama yang kita lakukan agar kita memiliki pertumbuhan iman secara dewasa. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebabnya kita harus memiliki pertumbuhan rohani secara dewasa dalam diri kita? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ kita melihat bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana pertumbuhan kerohanian kita semakin hari semakin dewasa di dalam kita. Pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani sejati dimulai dari menerima Dia akan Kristus dan di dalamnya kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup tetap di dalam Dia. Ini kata firman Tuhan pada ayatnya yang ke-6 tadi. Saya ingin baca kembali. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hiduplah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Tetap memiliki pengertian, tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten pada pendirian kita, agar kita memiliki pertumbuhan iman yang dewasa. Hal yang kedua, saudara sekalian, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita agar kita bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani? Hal yang kedua, pertumbuhan itu dimulai dengan sebuah proses, yaitu berakar, dibangun, bertambah teguh dan melimpah dengan subur. Ayatnya yang ke-7 dari kitab Kolose pasal 2, ayat ini bisa dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam-dalam di dalam tanah. Semakin akar itu menembus dalam tanah, semakin kuat tanaman tersebut. Akar selalu masuk ke dalam tanah dengan tujuan membangun dasar yang kuat. Ya.
Nah, begitu juga kehidupan orang percaya atau kehidupan anak-anak muda. Agar kita dapat bertumbuh dengan dewasa, kita harus memiliki akal yang kuat di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak dipengaruhi dengan keadaan dan situasi yang terjadi di luar sana. Kita harus memiliki akal yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ini hal yang kedua yang perlu ada dalam diri kita, agar kita memiliki pertumbuhan iman secara rohani. Hal yang ketiga, cara kita agar kita dapat bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani. Hal yang ketiga, pertumbuhan yang ditandai dengan pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang mau bertumbuh secara rohani, secara dewasa, tentu ia ingin mendengarkan firman Tuhan. Pertumbuhan yang ditandai dengan pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang memiliki pertumbuhan dan kehidupan kerohanian yang dewasa, ia selalu merespon dengan baik tentang firman Tuhan yang ia dengar. Ia menganggap bahwa firman Tuhan itu sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwanya. Ya. Orang yang ingin bertumbuh secara rohani dan ingin bertumbuh secara dewasa dalam kehidupan rohaninya, dia selalu merespon firman Tuhan yang selalu ia dengar. Merespon dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan anak-anak muda. Firman Tuhan menyelamatkan dan melindungi kehidupan saudara dan saya. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman dasar dari segala sesuatu. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengetahui kehidupan kerohanian saudara. Rekan-rekan muda dapat mengevaluasi diri masing-masing. Kehidupan kerohanian saya ada di tahap mana sesungguhnya? Apakah saya memiliki tahapan iman di paling atas atau paling bawah sekalipun? Apakah kehidupan kerohanian saya masih bersifat kekanak-kanakan atau baik sekalipun? Saya tidak mengetahui. Saudara bisa mengevaluasi diri sendiri. Saudara bisa mengoreksi diri sendiri. Apakah kehidupan iman saya ada di tahap paling atas atau paling bawah sekalipun? Ataukah kehidupan kerohanian saya masih bersifat kekanak-kanakan, atau masih baik, ataupun sudah dewasa secara rohani? Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan kerohanian saya secara pribadi? Mungkin juga rekan-rekan bisa bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui kehidupan rohaninya si A, si B, si C, dan lain sebagainya? Apa yang perlu saya lihat? Apa yang perlu saya perhatikan dari? Yang pertama, bagaimana imannya kepada Tuhan? Bagaimana imannya kepada Tuhan dengan percaya akan hal-hal yang ajaib, bukan dengan kemampuannya saja atau yang mengandalkan kemampuannya, kepintarannya saja. Kita dapat melihat hal ini. Dan hal yang kedua, kita dapat mengetahui keadaan seseorang dari kehidupan kerohaniannya. Bagaimana kasihnya terhadap jemaat, terhadap teman gerakan pembawa suruh yang lain. Ketika bertemu dengan sahabat dalam kebersamaan, bagaimana sikapnya, bagaimana kasihnya terhadap temannya. Dan yang ketiga, bagaimana harapannya kepada Tuhan. Pengharapan nomor 1 dalam kehidupan anak-anak muda. Dan hal yang terakhir, hal yang keempat, bagaimana kita bisa melihat kehidupan rohani seseorang.
bagaimana kerendahan hati, tutur katanya serta sikapnya terhadap sahabat atau teman yang lain. Ketika bertemu, ketika bertutur kata, kita dapat membaca bagaimana kehidupan kerohaniannya, bagaimana dia berhadapan dengan pimpinannya dan lain sebagainya. Bagaimana kerendahan hati dan tutur kata serta sikapnya terhadap sahabat, terhadap teman yang lain. Dari sini kita dapat melihat kehidupan kerohanian seseorang. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita memiliki kedewasaan rohani atau tidak? Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dan apa yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani seseorang itu? Ya, mungkin timbul diri kita pertanyaan, apa yang menghambat pertumbuhan kerohanian saya sebenarnya? Sikap penghambat pertumbuhan rohani seseorang. Yang pertama, dia tidak mau fokus pada Tuhan. Saudara membuka dalam perumpamaan dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 4, 5 dan ayat 7. Ya, seperti tanah di pinggir jalan pada ayatnya yang keempat. Bisa dikatakan pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu perumpamaan dalam diri kita. Seringkali kita tidak fokus dengan firman Tuhan yang mungkin disampaikan oleh hamba Tuhan, dan mungkin kita tidak fokus pada kehidupan kerohanian kita secara pribadi. Saudara tahu, di pinggir jalan perhatian kita terpecah, ya, dengan banyak hal. Sulit kita konsentrasi dan tidak mungkin kita fokus. Ini menggambarkan orang yang mendengar khotbah, tetapi pikirannya mengembara kemana-mana. Itulah penghambat dari pertumbuhan rohani seseorang. Akibatnya orang ini akan sulit mengerti kehendak Allah, banyak kehilangan benih yang Tuhan berikan kepadanya. Hal yang kedua, apa yang menghambat pertumbuhan rohani daripada seseorang? Tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Ayat yang kelima dari kitab Matius pasal 13. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tepis. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran orang Kristen yang rajin beribadah, belajar firman Tuhan dan melayani, tetapi hidupnya tidak mau berubah. Mengapa demikian? Karena ia dikuasai oleh kesombongan dan kekecewaan dalam dirinya. Inilah penghambat daripada pertumbuhan rohani seseorang. Yang terakhir, yang ketiga, apa penghambat dari pertumbuhan rohani seseorang? Tidak mau susah. Tidak mau susah. Seperti tanah di semak duri, ayatnya yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran orang-orang yang mengikut Tuhan karena mengejar sesuatu, ingin hidup enak. Dia sangat bergantung dengan materi, mengeluh bila kekurangan, lupa diri ketika ia diberkati, ketika ia berkelimpahan, lupa diri kepada Tuhan. Ini penghambat dari pertumbuhan rohani seseorang. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hambatan pertumbuhan rohani yang saya sampaikan tadi, menggambarkan diri kita. Di posisi manakah kita sekarang ini? Ya. Di posisi manakah saya sekarang ini? Dari ketiga hambatan pertumbuhan rohani di atas, mana yang menggambarkan diri saya secara pribadi? Buat keputusan untuk berubah, sehingga hati Anda seperti tanah yang baik, yang fokus pada kebenaran Allah,
siap berubah dan berani melewati proses yang ada. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya pada malam hari ini saudara bisa mengevaluasi diri saudara masing-masing di hadapan Tuhan. Saya ada di posisi mana sekarang ini? Di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami bersama saat ini. Mungkin iman saya, pertumbuhan iman saya makin hari mungkin makin buruk di hadapan Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Evaluasi diri Anda, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberi rohnya, hikmatnya kepada saudara untuk terus bertumbuh secara rohani dan secara dewasa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Akhirnya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena dalam acara ibadah gerakan pembawa suruh malam hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan bagian-bagian firman-Mu yang tentunya sudah mengingatkan, mengajak kepada kami bagaimana kami bertumbuh secara rohani dan secara dewasa di hadapan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu itu atas hidup kami masing-masing. Dan saat ini hamba berdoa bagi semua gerakan pembasuh yang ada di Korps 1 Surabaya ini, baik kami yang ada di gereja ini maupun rekan-rekan muda yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai mereka, melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi semua pengurus gerakan pembasuh yang ada di Korps 1 Surabaya ini, baik itu ketua maupun bendahara, dan juga para pengurus-pengurus yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan sudah menolong mereka untuk melakukan tugas dan pelayanan. Kami percaya bahwa kehidupan mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjanjian gerakan pembawa suruh. Saya mau hidup dengan hati bersih dan jujur. Senantiasa saya mau dan suka menolong orang lain. Saya menyerahkan segala kemampuan roh, jiwa dan badan saya, akan berbakti kepada Yesus Kristus, akan menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin saya. Saya hendak berlaku sopan dan berusaha menjadi seorang Kristen yang sungguh.
Moga nyala kebenaran bersinar daripada saudara. Jika kita berjalan dalam terang, seperti Dia juga dalam terang, maka kita satu seorang dengan yang lain. Maka darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Marilah kita berdiam diri di hadapan Allah. Bersinarlah dalam jiwa kami, yang terang dari Allah. Terangkanlah budi kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Seperti nyala ini membersihkan, bersihkanlah kiranya hati kami masing-masing, ya Tuhan. Berikanlah terang pada jalan kami. dan sahabat kita. Amin. Seluruh.